Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah mengenai organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian organisasi kurikulum. Pengertian kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan atau arena perlombaan yang dilalui oleh kereta. Kemudian, istilah ini diadopsi dalam bidang pendidikan, sehingga mengandung pengertian kumpulan mata pelajaran yang harus diajarkan guru atau dipelajari subjek didik, atau kumpulan mata pelajaran yang ditetapkan sekolah untuk dipelajari oleh subjek didik agar lulus dan memperoleh ijazah. Pengertian ini merupakan pandangan lama yang lebih menekankan pada isi pelajaran. Dalam kondisi tertentu, pengertian ini masih sering digunakan hingga sekarang. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti setiap kurikulum yang dikelola harus bisa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. Kurikulum yang dikelola itu harus sesuai dengan bakat, minat, kebutuhan subjek didik, lingkungan, dan memperlancar pelaksanaan untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Sedangkan kurikulum menurut Zainal Arifin yaitu organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Ihram, NIM 206200031. Di sini saya akan membacakan tentang hasil dari pembacaan bab 1 tentang pemilihan dan penentuan isi kurikulum. Pemilihan dan penentuan, kita bahas terlebih dahulu tentang pemilihan. Pemilihan ini adalah sebuah proses di mana kita memilih sesuatu yang terbaik buat kita. Sedangkan penentuan ialah suatu ketentuan yang sudah ditentukan atau yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Setelah membahas tentang pemilihan dan penentuan itu, kita bahas lagi tentang kurikulum. Apa sih pengertian dari kurikulum ini? Perlu diketahui bahwasanya kurikulum adalah sebuah perangkat pembelajaran yang berisi niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh seorang pendidik. Setelah mengetahui pengertian dari pemilihan, penentuan, dan kurikulum, kita bahas tentang apa sih isi kurikulum itu. Isi kurikulum adalah suatu proses di mana memilih kurikulum yang tepat dan sesuai pada zamannya sekarang ini. Perlu diketahui, ada pula bentuk-bentuk isi kurikulum itu meliputi subject matter, ada correlated kurikulum, ada integrated kurikulum, ada core kurikulum. Selain itu ada juga peranan dan fungsi dari isi kurikulum tersebut. Adapun peranan yaitu sebagai direncanakan sebagai secara sistematis. Isi kurikulum tersebut mengemban bagi pendidik siswa. Ada 3 peranan, ada peranan konservatif, 2 ada peranan evaluasi, 3 ada peranan kreatif. Selain itu ada juga fungsinya meliputi ada fungsi penyesuaian, fungsi diferensiasi, ada fungsi integritasi, ada fungsi persiapan, dan ada juga fungsi pemilihan.
Selain itu ada juga landasan yang perlu dibuat dalam menentukan kurikulum tersebut. Ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, ada landasan psikologis, ada landasan sosiologis dan budaya, ada juga landasan iptek dan landasan organisatoris. Sekian saya menjelaskan dari bab pertama tentang pemilihan dan penentuan isi kurikulum. Bentuk organisasi kurikulum ada 3. Yang pertama yaitu separated subject kurikulum atau kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dan berbagai mata pelajaran atau subjek yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya, juga antara suatu kelas dengan kelas yang lain. Ciri-ciri kurikulum ini yaitu terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Yang kedua, tiap mata pelajaran seolah-olah tersimpan dalam kotak tersendiri dan diberikan dalam waktu tertentu. 3. Hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan dan mengabaikan perkembangan aspek tingkah laku lainnya. 4. Tidak didasarkan pada kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi para siswa. 5. Bentuk kurikulum yang tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan dalam masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. 6. Pendekatan metodologi mengajar yang digunakan adalah sistem penuangan atau imposisi dan menciptakan perbedaan individual di kalangan para siswa. 7. Guru berperan paling aktif dengan pelaksanaan sistem guru mata pelajaran dan mengabaikan unsur belajar aktif di kalangan para siswa. 8. Para siswa sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum secara kooperatif. Yang kedua, correlated kurikulum atau kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi atau gabungan. Organisasi kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran itu satu sama lain ada hubungan bersangkut paut, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. Prinsip berhubungan satu sama lain atau korelasi dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Yang pertama, antara dua mata pelajaran diadakan hubungan secara insidental. Yang kedua, memperbincangkan masalah-masalah tertentu dalam berbagai macam mata pelajaran. 3. Mempersatukan beberapa mata pelajaran dengan menghilangkan batas masing-masing. Ciri-ciri kurikulum ini adalah 1. Berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya. 2. Sudah dimulai adanya usaha untuk merelevansikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Kendatipun tujuannya masih penguasaan pengetahuan. 3. Sudah mulai mengusahakan penyesuaian pelajaran dengan minat dan kemampuan para siswa, meski pelayanan terhadap perbedaan individual masih sangat terbatas. 4. Metode menyampaikan menggunakan metode korelasi, meski masih banyak menghadapi kesulitan. 5. Meski guru masih memegang peran aktif, namun aktivitas siswa sudah mulai dikembangkan. Yang ketiga yaitu integrated kurikulum atau kurikulum terpadu atau terintegrasi. Integrated kurikulum meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk kepribadian murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya. Apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Ciri-ciri kurikulum terintegrasi adalah 1. Berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. 2. Berdasarkan psikologi belajar Gestalt atau organismik. 3. Berdasarkan landasan sosiologis dan sosial kultural. 4. Berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa.
5. Bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi lebih luas. Bahkan mata pelajaran atau bidang studi baru saja muncul dan dimanfaatkan guna pemecahan masalah. 6. Sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran unit, baik unit pengalaman atau unit pelajaran. 7. Peran guru sama aktifnya dengan peran murid. Bahkan, peran murid lebih menonjol dalam kegiatan belajar mengajar dan guru bertindak selaku pembimbing. Prosedur pengorganisasian dalam kurikulum. Terdapat beberapa cara dalam pengorganisasian kurikulum, yaitu sebagai berikut. 1. Reorganisasi melalui mata pelajaran. Reorganisasi melalui mata pelajaran ialah buku merupakan sumber belajar yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum. Pemilihan isi kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran atau sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh sebuah pihak tertentu. 2. Reorganisasi dengan cara tambal sulam. Memilih kurikulum yang baik yang sesuai dengan kondisi dan tujuan sekolah. Dengan demikian kurikulum sekolah menjadi kaya dengan program-program terbaik dan berusaha menghilangkan program-program yang dianggap kurang baik. 3. Reorganisasi melalui analisis kegiatan. Dengan menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat siswa, bahwa analisis kegiatan ini bertujuan supaya bahan materi pelajaran dapat diarahkan pada kehidupan masyarakat yang nyata. Melalui prosedur ini terlebih dahulu diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menemukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan berguna untuk dipelajari oleh para siswa di sekolah. 4. Reorganisasi melalui fungsi sosial. Merumuskan fungsi sosial ialah bahan pelajaran disampaikan dengan mengarah ke dalam kehidupan sosial. Bagaimana siswa nantinya hidup bersosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Prosedur ini bertalian dengan prosedur analisis kegiatan masyarakat. Masyarakat melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupannya yang bermacam ragam dan bentuknya, dan berada dalam daerah kehidupan tertentu. Fungsi yang telah ditentukan diklasifikasi menjadi sejumlah area of living. 5. Reorganisasi melalui survei pendapat. Pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum dilakukan dengan jalan mengadakan survei atau penelitian terhadap pendapat berbagai pihak. 6. Reorganisasi melalui studi kesalahan. Pada tahap ini, analisis studi kesalahan terhadap proses belajar dan hasilnya. Prosedur ini dilaksanakan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, kelemahan atau kebaikan atau hasil-hasil atau pengalaman kurikuler. 7. Reorganisasi melalui analisis masalah remaja. Rosmonai dan kawan-kawan menganalisis 330 masalah kebutuhan remaja yang dibagi menjadi 11 kelompok, yaitu perkembangan jasmani dan kesehatan, biaya hidup dan pekerjaan, kegiatan sosial dan rekreasi, berkeluarga, menikah, hubungan sosial secara psikologis, hubungan pribadi, moral dan keagamaan, rumah tangga dan kerabat, pendidikan dan kerjasama, penyesuaian terhadap pekerjaan sekolah, kurikulum dan prosedur pembelajaran.